Semua orang berhak mendapatkan pengetahuan. Mungkin agak gak ramah ya di kuping kalian. Ini apa gitu mungkin. Nah itu tuh, Nah, itu itu yang menjadi satu karakter Mas Gali sebenarnya. Iya, Mikir. Mikir. Dengerin musiknya anjing naon iya goblok. Udah selesai. Akhirnya aku paksain pengen belajar jazz. Itu tuh transisi tuh 2 minggu. Pengen muntah. Paksain. Anjing ini genre apa gitu kan. Pokoknya bukan cuma gitaris siapa aja gitu kan. Siapa aja? Karena kita bisa ngebahas selain bunyi ya. Karena kita bakal ngedapetin sesuatu gitu kan. Memang kita harus menikmati bunyi, tapi terkadang bunyi itu dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ya. Balik lagi kita ke session selanjutnya. Apa? Session selanjutnya. Season selanjutnya. Yes. Kalau tadi gimana aja? Yang sebelumnya dulu nih. Yang sebelumnya sangat gahar, Wih. gagah, dan sangat nge-groove. Tadi ada yang ngomong anjir seksi banget gitu. Aduh, aku nun disebut seksi. Yang ngamuk bukan aku nun, bukan. Siapa? Cowok Angga namanya. Allah Akbar. Gitu ya. Oke. Gitu. Cara mainnya gitu ya. Heeh. Nah, sekarang Bang ada siapa nih? Sekarang nih apa ya? Gitaris. Gitaris, Terus habis itu solois juga, solois juga, instrumentalis, instrumentalis, cakep, ganteng parah. ya kalau cantik bahaya. Kalau gitu bahaya ya. Nyampainya beda ya. Nyampainya beda. Nah, sebelum ke talent selanjutnya kita say thanks dulu lah. Iya, saya thank you dulu buat Risman. Terima kasih semuanya yang telah menyempatkan waktunya. Buat talentnya juga, buat yang udah Buat datang. talentnya. Meskipun hujan badai menerpa. Iya, gitu. badai menghadang. Tadi tuh gue udah panik, gitu Kenapa gue udah panik. Wah hujan gimana dong gitu kan. Cuman karena ada Teh Taca di sini, udah nggak apa-apa. Kita juga pernah ngalamin hal yang serupa. Ini Asik. sebenarnya Taca Gitu. Sekar namanya. Taca Sekar. Ya, saudaranya gitu. Rara Sekar dia. Jadi buat teman-teman main juga nanti ke Kelesa ya? Di Kelesa. Ah, di Kelesa. Nama eventnya tuh Soundcialism. Soundcialism juga Gitu, ada. tepuk tangan dulu dong. Tapi oh iya ada loh yang di sini yang pernah main juga. Domestic Club. Domestic. Siapa aja? Anti ideologi. Anti ideologi, Ada lagi? Morning Breeze, Morning. Morning Breeze. Official OT. Rame. Official OT. Gitu. Oke. Langsung aja kali ya. Langsung aja kali ya. Ya. Kita panggil ini dia, Sir. Sir EZG. EZG. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini sehat. takut sebenarnya takut salah mempronounce namanya. Kenapa tuh? BCW gitu logat daerahnya Sir EZG dan Sir EZG. Sir EZG. Kan kurang gahar kan kalau Sir EZG gitu. Jadi kita manggilnya apa dong ini? Ya kadang-kadang bingung ya. EZ tuh ada yang main game nggak? Ada. EZ tuh apa? Easy kan? Easy. Ya itu easy. Oh easy. Ya easy. Nah, Panggil aja awalnya easy. easy. Easy awalnya ya. Oke, EZ. pelan-pelan aja. Tuh easy. Segini. Tadi gimana yang main game? Itu EZ tuh dari apa tuh? bahasa tuh kayak misalkan biasanya apa ya buat ngerosting ya easy banget gitu kan musuhnya gampang banget. Oh, easy. gitu. G-nya? Easy. G inisial. Oh, G-nya inisial. Inisial gitu. Gengs. Oke, bukan inisial. Jadi inisialnya G, Gali. Sernya tuh kalau di kita Pak gitu kan ya. Ya Tuhan. Atau mungkin Ada ada kadang makna lain. ada orang baru tuh manggil dua gitu kan Pak. Mas sama Sir. Jadi Master tuh loh. Kan Master. jadi kocak gitu. Master good. Mas. Kalau aku Mas aja, Sir aja gitu. Oh, mas gitu. aja. Alright, sir. How are you today? Begitu. How are you today, sir? Baik-baik. really, are you doing fine? Okay, Alhamdulillah okay. ya. Alhamdulillah ya. Nah, Mas, ini kesibukan sekarang apa aja nih, Mas? apa ya? Waduh, Pak. Ini udah masuk ke Sebenarnya pertanyaan. apa ya? Menyibukkan diri aja. Kalian bosan gak sih ketemu aku terus? Bebas sebenarnya. Kalau misalkan kalau di luar kayak gini tuh udah lepas itu di kampus aja gitu kan. Jujur sih enggak Mas sebenarnya. Jujur sih enggak. bosan. Tapi gue pengen patut apresiasi dulu buat Mas Gali, minta tepuk tangannya dong karena dia yang merekomendasikan
ya udah deh gini aja, gimana kalau kita bikin sharing session. Nah. Gitu. Gila loh. Seperti Anjay. ini. Ada nggak? Nggak ada, gue berani bilang. Nah, Oh ada. Nah. Iya. Nah. Oh iya. Oh iya. Betul betul. Beliau tuh sering ngobrol sama saya. Nah, lo. Beliau tuh sering ngobrol sama saya yang paling masuk gitu kan. Lih, kenapa enggak kamu yang pegang dari awal? Pengennya sih gitu kan. Dengan Tapi- segala, ya kan siapa yang berkuasa, Wah. dia yang berkeputusan. Iya sih. Siapa bener yang juga. berkuasa dia yang Iya. berkeputusan. Tapi kan nggak kalah gitu kan, mikir gitu kan di mana si Eca punya kedai gitu kan. Yaudah kita bikin aja move gerakan terus. Iya, cuman sayangnya kemarin postpone dulu ya. Postpone hari Kamis. Hujan Enggak, Kamis tuh enggak hujan, tapi karena ada satu dan lain hal, postpone hari Jumat. Hari Jumatnya hujan Hujan. gede banget. Oh iya benar-benar. Gitu. Tapi ada sharing- tumbang juga kan. Si sharing gitu kan. session gitar ini open kan? Bisa ketakutnya Open. ada teman-teman online kita yang Boleh, gitaris boleh. juga. Siapa aja boleh mau masuk. hadir gitu. Kemarin tuh gue udah mau ngajakin anak polisi. Anak polisi. Hah? Intel dia Intel. Baru udah halo deh. beda. Enggak. Jadi ada anak polisi juga. Abang dong. Dia tuh sering jadi sering ngeposting anaknya main gitar. Padahal anaknya masih umur berapa ya? 20 enggak. Baru umur 8 tahun apa 9 tahun gitu. Segede gini paling. super Iya, banget tapi udah bisa main gitar. Oh, udah bisa main gitu. Pengen juga ikutan dia. Iya, tadinya pengen ngajakin, cuman hujan kan waktu itu, waktu kemarin hari Jumat itu. Makanya ya udahlah nanti mudah-mudahan bisa kita tuh tiap hari Kamis ya. Kamis sebenarnya. Tiap hari Kamis. Kalau Jadi nggak buat ada teman-teman kendala. yang jadi buat teman-teman yang pengen datang join, kita juga nyantai kok. Nah, gitu. teman-teman Nggak ya. Yang gitaris-gitaris khususnya yang daerah Bandung, kalau mau sharing session gitar bersama Sir Ezid G. Ya gas aja. Tapi Nongkrong di pengen kopi tahu kan. sebenarnya Mas, Ya. kenapa sih pengen kepikiran kayak udahlah ayo ajakin anak-anak untuk bikin kumpul-kumpul kayak gini. Itu kenapa sih sebenarnya? Ingat gak Cak waktu kita pertama kali dulu bertemu aja. Once upon a time. 2019 kan aku masuk sini ya nyemplung. Angkatannya dia masih semangat nih. Dia tuh cuti kalau nggak salah waktu itu. Iya aku Citi. Mas boleh nggak masuk? Ya boleh lah bebas gitu kan. Siapa aja boleh masuk. Yang jualan donat masuk waktu itu kan? Siapa? Oh iya ada iya. Jualan donat. Siapa ya? Si Mang siapa ya? Yang Cemang COD. ya itu. Dia tuh nganggap aku tuh mahasiswa gitu kan. Can beres-beres. Aku bilang kan jawab. Yaudah aku mahasiswa abadi gitu kan. Ya gitu. Nah sewaktu kapan gitu lagi kelas Mang Atep lihat. Oke. Mang Atep ngomong, Lih nah itu masuk kurang ngajar. Baik Mang Atep. Tunda naon. Bebas ya. Nextnya gitu kan dikasih tahu gitu kan. Akhirnya dia nggak masuk lagi. Udah ada boundaries tuh jarak. Ngerti nggak? Oh iya iya. Ya. iya. Nah aku tuh nggak mau label-label kayak gitu tuh sebagai boundary gitu kan. Karena ada keterbatasan untuk bertanya. Iya. Segan. Iya. Justru aku lebih terbuka tentang ya udah mau kritik. Kalau mau main jelek ya jelek aja gitu kan. Kayak gitu. Oh dari situlah. Terus Jadi habis bebas. itu makin kesini semangat anak-anaknya juga semakin berkurang. Makanya ya udahlah di luar berhubung si Gary dan yang lain tuh mancing kan, pengen lah, ya udah ayo gitu kan. Iya Aku lebih pengen ngejabanin ya, apa kalian ngerti nggak ngejabanin? Iya ngerti. Hayu gitu kan. Gua jabanin lo anjing. Ngeladenin orang yang Nantang. mau gitu kan. Daripada ngedorong-dorong tapi kehayang gitu kan. Capek sendiri gitu kan. Iya. Dan itu juga sebenarnya itu hal yang sebenarnya ya apa ya lama yang telah lama hilang lah Iya benar. gitu. Betul. Sebenarnya kalau misalkan dari aku pribadi Mas, selama kuliah tuh dulu tuh sempat ada tapi di tahun 2016. Oh lama banget. 2006. Gara-gara COVID itu kan ya. 2016 itu tuh anak-anak itu masih pada semangat. Masih pada semangat. 2017, 2018 tuh udah semakin menurun. Kena lagi COVID. Yes itu. Semakin di sini, semakin gak ada. Hilang itu. Dan banyakannya orang tuh pengen mau langsung jago aja gitu, nggak mau latihan. Instan. Metode instan. Gitu. Dan mungkin dari keresahan itu juga ya kita juga waktu itu ngobrol-ngobrol juga ya. Gitu, ngobrol-ngobrol. Ya udah deh kita bikin aja deh gitu. Jodoh aja ya jadi sini ya. Jadi aja. Gitu. Mantep. Karena Mas Galen ini gak pernah ngenutupin orang-orang yang pengen belajar. Ya itu dia. Itu. Iya itu kan? dia. Itu. Sifat ngejabaninnya itu ya Mas ya. Ya lebih seneng gitu kan ketika ada murid tuh aku pengen belajar ini, misalkan ada nih muridku nih tiba-tiba nge-WA pengen belajar astronomi gitu kan. Wah ini anak random juga. Aku jabanin cari bukunya langsung. Oh gitu. Apapun berarti. Apapun. Karena itu sebuah peluang potensi ketika dia ingin
Ya. Ya harus kasih dong. Berhubung aku tahu mencari barang-barang ilegal gitu. Barang-barang. Jadi aku dapat gitu kan. Jadi gak bakal disebut gitu. Bandar berarti ya Mas Gali, Pokoknya bandar. ya. Ya gitulah. Oke. Artinya semua orang tuh berhak untuk mendapatkan pengetahuan. Iya. Itu ada. Hah? Jadi ya makanya dia buka website itu untuk ngeretas kayak jurnal yang berbayar. Ini dikat aja ya. Jurnal yang berbayar yang harganya tuh lumayan mahal. Sama buku-buku langka dan buku referensi yang aku pakai ya. Di kampus kan jarang-jarang kan. Nah aku jarang. dapetnya dari Jarang-jarang. situ. Gitu kan. Iseng aja siapa tahu ada. Beneran ada gitu kan. Kayak gitu. Tapi sampai kalau punya uang beli gitu kan. Berarti kayak Robin Hood Mas Gali itu. Kenapa tuh? Ya, meskipun ilegal kan dia menyebarkan ilmu-ilmunya juga. Iya. Tapi kan ada pondasinya, ada sebuah gerakan. Semua orang berhak mendapatkan pengetahuan kayak gitu. That's right, Itu dia. Jerry. Ya. Tepuk tangan dong buat Wah, Mas tangan dulu dong. Ji, so bijak. Ya maksudnya So bijak. bersyukur juga lah ada dosen seperti ini gitu peduli. kan. Peduli sama mahasiswanya. Bukan berarti yang lain gak peduli ya. Ada caranya. Beda treatment. Kadang kan caranya waktunya kan masing-masing. kurang. Iya beda Dosen treatment. yang lain tuh. Beda treatment gitu. Anjing ngejelek-jelekin banget. Enggak apa-apa. Kebetulan seneng kalau digituin. Ya. Kebetulan ya. Trigger. Oke mas, lanjut aja nih bahaya nih kalau kayak gini. Mas selain kampus lah gitu yang Jadi Juli begini. Kesibukan selain ngajar apa mas? sekarang lebih banyak bikin karya. Sekarang tuh lagi ke-spend juga gitu. Pengen ngerilis ada 3. Ada stok tuh banyak gitu kan. Mana dulu nih gitu kan. Kayaknya 3 ini dulu. Berhubung yang 2 lagi nanti dibawain itu fresh banget. Belum pernah dibawain di sini gitu kan. Oh belum pernah dibawain sini? Ya, itu bener-bener aku mix, aku yang sebelumnya, aku tarik yang inisial J-nya ke sekarang. Eksperimental gitu, mungkin agak gak ramah ya di kuping kalian, ini apa gitu mungkin. Nah itu tuh, Nah, itu itu yang menjadi satu karakter Mas Gali sebenarnya. Ya, Mikir. Mikir. Dengerin musiknya anjing naon iya goblok. Tapi dia kok dipikir-pikir enak juga. Tapi naon Iya. nih? Tapi kok bisa gitu. Itu awal mulanya gimana sih tuh Mas bikin Gini. genre nyebut genrenya apa? Nah yang baru ini aku nggak tahu gitu kan. Oh. Bahkan Mas Gali nggak tahu ya. Katakanlah adalah apa ya, jazz elektronik aja udah. Jazz elektronik. Jazz elektronik. Kemarin Kang Zaki titik kumpul gitu kan, nulisnya eksperimental. Waduh Kang jangan eksperimental, terlalu horor gitu kan. Horor banget gitu kan. Pas kemarin main juga di sana gitu kan. Tujuanku tuh membuat sebuah karya untuk dibuat pertanyaan. Kok Ngerti nggak? bisa? Kenapa bisa? Oke. gitu? Oke, Itu. oke. Karena kan mendidik tuh nggak cuma di kelas. Alas ya. Wih, Aduh, apa tuh? Mas. Tenang ini Xiaomi kuat. Kuat tahan banting. Pakai Xiaomi ya. Sejuta Mas. Sejuta mau? Lepas gak? Boleh 1,5 juta lah. Aduh. Ini aku belinya 900.000. 800 lah. Lanjut. Oke lanjut. Tadi sampai mana sih? Sampai si Lah, pertanyaan. Pertanyaan. Memang tujuanku bikin karya tuh, masih ingat gak waktu main di sini? Yang gitar party atau yang Gitar mana ya? Yang aku ngomong, ternyata aku tuh baru ketemu sebuah ide, ternyata karyaku yang lama tuh bisa diremix, dikemas dalam elektronik. Tapi kan dulu kan basic bukan main elektronik kan? Enggak. Bentar, dulu awal mula perjalanan bermain musik nih. Ya, Sampai ke yang sekarang ntar dulu. Oh, Dari iya. awal dulu. Awal dulu ya. Oke. Mainin genre apa aja? Oke, singkat cerita aja ya. Dream Theater. Influence pertama tuh Sinister Gate malah. Tahu gitarku yang coret-coret? Oh iya. Hah, Yang Ya. apa sih sektor ya? Skechter. Sketcher. Sketcher. Ya, sektor gitu kan. Jackpot nih. Beli itu serinya Sinister Gate sebelum yang warna hitam belang-belang. Nah, Oh iya. Sinister Gate pernah pakai yang seri itu. Diamond series kalau nggak salah. Oh, oke. Pakai itu masih seneng nih. Terus John Petrucci, Dream Theater, hal-hal kayak gitu. Seneng hal-hal yang rumit gitu kan. Ya. Nah justru kalau ngeliatin Mas Gali yang sekarang, ngeliatin kayak gini. Nah, Anjing kayaknya nggak ada Jen Petrucci-nya gitu. Kayak sendiri aja gitu. hilang ya. Hilang gitu, Hilang. maksudnya bisa hilang. Dulu nama Facebooknya tuh ada belakangnya tuh Petruccisian. Anjing lebay. Petrucci Holik. Asli ya, bener. Gitu, karena gini Mas, aku sendiri ngakuin kalau misalkan
yang udah nyentuh ke genre itu susah untuk ngilangin genre itu pasti. Benar. Pasti benar ke bawah sekali. ya. Pasti ke bawah. Benar. Pasti ke bawah entah itu dari soundnya atau shrednya. Atau coba deh kita tanya, ada Ayo Gusvan juga ngefans sama John Petrucci, susah nggak untuk ngilangin ke itunya? Harus bisa keluar dari situ. Tantangannya berarti ya. Iya, berarti emang berarti nggak memungkinkan untuk berat juga kan? Nah, iya, gitu. Tapi Mas Gali ini salah satu orang yang udah bisa gitu. Tahu nggak ceritanya? Ceritanya gimana tuh? Bagaimana itu? Di Jogja gitu kan 2014 mulai mikir tuh. 14 awal. Orang mun kieu wae mau berkembang. Ngerti gak? Oke. Oke. Bentar. Kalau misalkan kayak gini terus nggak bakalan berkembang. Dari sisi mananya? Gini. Kalau misalkan genrenya dikembangin terus bukannya bisa berkembang juga atau gimana nih? Artinya aku tuh selalu mencari sesuatu yang kurang puas gitu kan. Oke. Ketika udah ini hatam, aku pelajarin tentang di sini ada yang udah hatam rock disiplin. Rock disiplin. Bukunya John Petrucci punya. Ya, dulu aku hatamin itu semua. Ketika itu udah hatam, ketika udah tahu saripatinya, apa ya, intisari dari si karakter dia, sampai aku cari, dia tuh gurunya siapa, influence-nya siapa? Steve Morse, pernah denger Steve Morse? Ya, mirip banget ya sama Steve Morse ya. Udah selesai, akhirnya aku paksain, pengen belajar jazz. Itu tuh transisi itu 2 minggu, pengen muntah. Paksain, anjing ini genre apa gitu kan. Adaptasiin ya. Jadi kupu-kupu dulu, kuliah pulang. Pantesan awal-awal main jazz tapi pakai sektor. Makanya kan ditutup logonya. Oh, Orang iya, nggak logo tahu ditutup custom ya? gitu kan. Oke. Semua tuh udah dirubah, pokoknya itu udah rubahan deh pokoknya gitar tuh. Anjir. Selama 2 minggu tapak geni tuh ya. Gak kehilang. Mana lih gitu kan. Gak pernah nongkrong. Akhirnya menemukan Dewa Bujana di situ. Oh. Oke, ada lah ya kodamnya. Masih ada videonya tuh, pertama kali aku ulik tuh lagunya Dreamland sama 21 Temple Island. Videonya masih ada. Tahun berapa tuh? 2014 awal-awal. 2014. 14. Oke. Ke Jogja kan 2012 ya. Heeh. Selama berjalan kayak gitu, kayaknya harus belajar berubah deh. Hatamin lu Dewa Bujana gitu sama Topati gitu kan. Pokoknya trisum gitu kan. Bikin project lah terinview sama mereka. Oh, transisinya justru di 2 orang itu. Ya. Oh, Oke. Enggak secara langsung pas di awal tadi berarti. Bikin project terus ketemu namanya Reza Rian, gitarisnya Efek Rumah Kaca sekarang. Reza Rian itu salah satu pembuka cakrawala wawasan. Saya mau bikin workshop, ada drummer dari Spanyol, eksperimental, gas. Kebetulan sebagai di kampus kan gitu kan. Oke. Nu gaduh. Tiketnya berapa? Gak usah mikirin bayar berapa. Yang penting aku gerakin anak-anak gitu kan. Iya. Set, itu data-datanya masih ada di laptop gitu kan. Pas lihat dia main, anjing ini musik apa gitu kan. Melongo gitu kan. Setelah main gitu kan, aku minta chartnya. Mas, aku lihat chartnya, dilihat. Padahal akord doang, tapi nah bisa gitu mainnya. Akhirnya aku tanya, Mas minta referensi semuanya. Dan catatan itu aku tulis di dalam dokumentasi masih ada. Nama-namanya dan aku dengerin semua. Oh, kayak pernah dengar ini Mahavishnu Orkestra, John McLaughlin. Dia sampai ke India belajar untuk mempelajari bahasa India. Bahasanya? Ya, kliknya. Oh. Ya, pokoknya yang proyekan John McLaughlin sama Sakti deh. Itu gila banget. Dulu tuh aku tuh seneng banget India. Sampai disebut Gali India gitu kan. Hampir sempat berangkat ke India gitu kan. Serius. Saking pengen tahunya juga ya. Akhirnya kan dari situ bikin project lah namanya Avan Fusion, baru tahu tuh Avantgarde gitu. Avantgarde. Trio, videonya masih ada, aku simpen. Formatnya tuh 2 gitar, 1 drum. 2 gitar 1 drum. Yes. Oke. Oke. Videonya masih ada. Dari situlah gitu kan ada respon. Mau nggak aku produserin gitu kan. Sama adalah di sana. Aduh karek kiji eta kayak gitu kan. Tapi model musiknya kayak gitu. Judul lagunya tuh Friendzone. Friendzone. Anjir menarik banget ini. Karek Menarik kiji banget lagu ini. udah ditawarin gitu kan. Oke, Tah, terus ambil nggak? Bari maksakeun teh geuning. Pas aku denger tuh anjir ini masih maksain untuk terlihat aneh gitu bunyinya. Karena awal-awal bikin karya itu kan. masih belum terbiasa gitu atau gimana? Masih wagu lah, masih porno ya. Iya. Ya, belum ingin aneh tapi masih porno, belum dapat
intisarinya. Oke, oke. Maksainnya itu ya. Akhirnya dapat setelah itu estafet lagi gitu. Karena aku ngejarnya pada saat itu Monjun label. Join label. Monjun. Oh, Pernah Monjun. denger? Monjun label. Memang musik-musiknya kayak gitu, kayak Riza Arsad almarhum Itu di Jogja. Amerika. Oh, Amerika. Terus Reza Rian, I Know You Will Miss Clara. Topati juga yang Ethno Mission, Simak Dialog di Monjun. Dewa Bujana juga di Monjun yang joget kayangan. Kayak gitu. Akses itu udah dinotis sama salah satu orang. Udah ngeliat nih. Sampai aku tuh dinaikin ke artikelnya. Oke. Anjir ini kesempatan gitu kan. Bentar, naikin di artikelnya dia. Oke. Bahwa tuh pengaruhnya tuh siapa gitu kan. Pokoknya musikku tuh disebutnya avant-garde. Itu avant fusion, avant jazz gitu kan. Oke. Dari situlah bikinlah rekaman teka otakan gitu kan lagu berikut liur mentok gitu kan, referensi kurang, akhirnya bikin project yang lain. Aku tuh project tuh banyak pada saat itu. Bikinlah Kajanga, itu juga eksperimental, ngumpulin orang-orang gitu kan, ayo main. Nah pada saat itu aku tuh terlalu perfeksionis, Oke. Oke. Dalam bikin karya ya, dalam bikin karya. Padahal mereka tuh ayo orang daek patungan rekaman maneh. Terus live recording juga mau gitu kan. Nanti deh, aku masih belum puas. Oke. Terus 2017 nikah. 2017 malam. Bentar dulu, itu Ya. kan perjalanan musik dulu Singkat nih. cerita aja. Singkat ya. cerita. Enggak, 2016 kan kita ketemu di Ciwidey. Oh iya ya. Acara apa tuh? Iya. Cikole ya? Cikole. Cikole sih. Mana? Cikodang Ria. Bukan, Cikole Palembang. Cikole mah. Cikole ini Tanah Ciwidey kelahiran di saya. Resort ya? MT. Oh itu MT. kok. Bener. MT Resort. Tapi di situ Mas Gali main gitar akustik. Gypsy. Nah itu tuh Gypsy tuh. Buat teman aku kan. Iya. Tiap hari tuh lagi seneng Gypsy. Jamming ngobrol. Cik. Main kangen silaturahmi. Acara apa tuh? IGC, anniversary IGC yang kesekian. Ajaklah temanku gitu kan. Dia tuh sekarang masih produsernya Fabio Aser. Fabio Oh. Asar. Nah, ajaklah dia, Gol. Udah milu aja kita kesana aja mainin yang udah kita latihan. Terus habis itu masuk 2017 nikah. Yes, itu kan. Nah setelah nikah nih, berkurang nggak si porsi main gitarnya atau jadwal latihan? Pada saat itu masih memaksakan latihan. Oke, masih memaksakan latihan. Jadi setelah Weh yang udah nikah dengerin tuh. Dah dengerin ya. Setiap orang punya ceritanya masing-masing ya. Kalau kata temanku tuh, aku tuh sial aja gitu. Oke. Sial aja hidupmu tuh gitu kan. Karena aku ngerasa gitu kan, oh dia ngedukung nih gitu kan. Ngomongnya ngedukung, makanya aku strike gitu kan. Set. Seiring berjalannya waktu, anjir nih latihan udah gak bisa nih gitu kan. Oh tetap, pasti ada ininya ya. Iya, masih pokoknya sebutannya tuh performa si gitar tuh sampai di 2020 masih bisa selamat lah. 2020. Karena itu masih memaksakan. Tapi panggung udah mulai hilang tuh. Akhirnya aku mikir. Corona juga kan. Ya. Oh jadi latihan gitu. Akhirnya aku belajar selama 2017 tuh 2019 belajar. Karena masa kurang di kampus. Pelajarin semua buku. Dibandingin gimana sih basic fundamental musik tuh apa, habisin. Nah setiap aku belajar tuh bikin tutorial Instagram. Tiap belajar tuh. Biar gak lupa. Oh. Upload. Bajai lihat. Lih, daek tuh ngajar di Unpas. Daek atuh. Kayak gitu kan. Awal mula di Unpas gitu. Ternyata yang aku upload itu jadi porto yang kuat gitu kan. Ajarkan kabeh barudak anu di Instagram. Gitu kan. Oke, cabs lah gitu kan. Semua murid-murid aku di sana tuh tinggal. Oke. Karena aku ngerasa mentok ketika ngajar di Purwacaraka tuh aku nggak berkembang. Gitu kan. Karena ngasih tahu doang gitu kan. Iya. Cing, kurang ya yang ngajar mahasiswa kurang teh. Kesampaian lah akhirnya. Kesampean Bajai. Yang awalnya Udah 20 menit. udah 20 menit katanya. yang Begitulah. awalnya gara-gara konten tuh sebenarnya bikin tutorial tuh biar nggak lupa aja di Mas Galinya. Gitu. Malah jadi gawe. Yes. Oke. Akhirnya masuklah ke wilayah pendidikan. Yaudah, aku jalanin di sini. Dengan segala, aku nggak sebutin secara detail ya. Pokoknya ada beberapa album gitu kan. Rumah di mana? Aduh, Parakan Muncang.
Rancekek sana lagi. Rancekek. Heeh. Otomatis nggak Iya, bisa kan? waktu itu pernah Sherlock. Aku tuh udah ngerencanain kesini nongkrong ke beberapa tempat announcement, woi orang di dia gitu. Oh iya iya. Bikin project, udah target otak. Kalau masih ingat, Risman, cek Instagrammu tahun 2020 aku nge-DM ya. Dia udah aku target sebagai basis gitu kan. Gokil. Serius. Drummer masih belum, kendang teman saya ada gitu kan. Sekarang di SMP 5. Semua udah aku target. 2021, ces. Semua alat hilang. Gara-gara Gejolak. COVID. Yes. Akhirnya aku ke Jakarta. Itu tuh aku udah ketika di mana? Di ujung akhir hayat anjay. Guys. Di ujung cerita. Udah mikir depan laptop. Jadi PNS gitu. Gitar ya, gantung gitar judulnya. Gantung gitar. Oh sempat ada pikiran ke sana. Iya, udah bulat gitu kan. Kalau si Angga kan dia udah kepikiran, udahlah jual gitar aja lah, udah berhenti main musik gitu kalau dia kayak gitu. Udah bulat ya kan. Digoreng dadakan di mobil 500-an. Gurih nyoy. Akhirnya kesampaian lah untuk ngajar di Unpas. Yes. Dan target pertama pada saat ngajar tuh apa? Tempat shock culture juga gitu kan. Karena ngelihat biasanya setelah kuliah tuh diskusi ya. Ini sibuk dengan main HP, game gitu kan. Pertama kali datang ke kampus jam 8 pagi. Iya. Diar gitu kan dari Rancakek tuh. Iya. Kosong. Sepi guys. Ulang-ulang we gitu kan. Angin-angin Sepi ya. lewat-lewat. Di Jawa teh iya mas saha isuk-isuk gitu kan. Aktif ya. Angkatannya siapa ya kalau nggak salah tuh? Sulung nggak salah. Sulung awal-awal. Awal-awal. Ah, Sulung. Sulung. Bukan, enggak. Sulung jauh banget angkatan Bella mungkin. Sulung masih keajar sama aku. Salah Seling bos. bambu. Salah, we. Begitulah ya. Nah, pokoknya aku tuh ke Jakarta tahun berapa ya? Itu tuh udah lepas job sebagai gitaris. Ini cerita dikit nih. Jakarta, pernah ke Jakarta kan? Nah waktu itu tuh aku dapat job ya di Jakarta. Mainlah ke satu studio. Lupa nama studionya apa ya, di radio. Musikologi zone. Musikologi ya. Sampai di musikologi nih latihan lagi ngobrol-ngobrol sama si si Mas Anton lagi ngobrol-ngobrol. Eca ini dari mana? Dari Bandung. Oh saya ada teman di Bandung, kan paling malas ya dengerin kayak gitu ya. Oh ada teman nih di sini nih gitu. Oh ya. Gitu. Basa-basi gitu kan. Nangkepnya tuh. Namanya Galih gitu. Oh Galih gitu. Kela. Rambutnya keribu, dia gitaris. Ini Galih yang saya kenal bukan? Gitu. Bentar, Galih yang mana nih? Iya katanya waktu itu dia kuliah di Jogja. Emang kenal? Enggak. Kenal-kenal, jadi serandom itu juga gitu. Itu pernah ada ini cerita dikit lah lucu gitu. Di situ aku tidur, Cak. Di studio itu. Yes. Iya, itu Tapi studionya- sebagai orang visual. gawe di situ kan? Iya, bikin kantor. Bikin orang COVID tuh uh-uh. cari kerja, ini bikin kantor. Iya. Startup gitu, startup. Menghamburkan uang ya. Iya, gitu kan. Malah bangkrut gitu. Malah bang. Tapi itu salah satu proyekan yang sempat jalan juga, Cak. Sempat jalan kan? Iya. Proyekannya yang 360 kan? Yes, the first 360 gitu. Ah. Sama virtual reality. Oh. Tapi sekarang kantornya udah jadi gitu kan. Kantornya udah jadi. Udah dapat dikontrak sama ByteDance, itu salah satu dari cabangnya perusahaan. Salah satu anaknya tuh TikTok. Oke. Jadi Nah. kalau buat teman-teman yang belum paham, jadi Mas Gali itu bikin proyekan main musik, kameranya 360. Audionya juga ngikutin kamera itu. Audionya juga ngikutin kamera. Waktu itu tuh ada juga Spherical, band gede. Salah satunya Noah kalau nggak salah. Oh, Noah iya. bikin apa ya, live. Si Ariel tuh. Jadi tuh kalau misalkan si layarnya tuh bisa digeser, audionya juga Iya, keputer iya, gitu. Sama VR juga berarti. Iya bisa pakai VR. Berarti kayak main di depan muka aja itu. Iya benar kayak gitu. Iya, jadi bisa di setel gitu loh, Ja. 360 kan ngelilingin gitu kan. Gini Betul. aja ya kan. Tapi kalau nonton itu tuh berasa real. Nonton itu. Itu. Ya kayak di depan aja mainnya. Nonton itu ini. yang mana dulu sebenarnya ini? Itulah pokoknya. Drama Korea. Drama Korea nggak ada yang 360. Semakin sedih pokoknya. Semakin sedih. Alright. Itu aja. Kayak pengen dikerucutin. Enggak, bukan itu. Ayo dong sebutin. Iya, apa? Iya. Singkat cerita akhirnya bangkrut, balik lagi terlempar ke sekolah kamu.
Pernah ke sekolah. Oh iya, iya yang Sekolah. di sana. Pernah ngajar di sekolah juga. Ya tidur di situ. SMK. gitu kan. Dia ngomong unik ya. Kok bisa tidur di sini mas? Ya bebas lah gitu. Berarti Mas Gali tidurnya di tempat kerjanya aja gitu. Iya. Kerjanya di sini, tidurnya di sini. Iya, karena rumah di sini masih dikontrakin. Yang tadi aku berangkat tuh. Kayak gitu. Oh. Oke, Nah jadi dari situlah aku belajar elektronik musik. jadi paham sekarang. Makanya nanti kalau teman-teman pengen dengerin karyanya, kalau gue sih bilangnya kayak gini, oh wajar sih kalau musiknya jadi kayak gini. Soalnya hidupnya juga udah penuh dengan lika-liku gitu. Ya, Iya. makanya Ke easy Jakarta, kan. ke Bandung, Jogja, terus habis itu dengan berbagai problem lah apa segala macam. Ya semua orang punya problem lah ya. Iya, semua orang punya problem. Terus habis itu, tapi yang kerennya dari Mas Gali, dia nggak pernah patah semangat. Diajakin apa aja, Hayu. ayo, go, Gas. go, Go. Mas main di sini, go, Mas di sini, go, apa aja. Pokoknya nggak pernah kayak, aduh cak sore ya kayaknya nggak bisa, nggak pernah. Satu-satunya orang yang yang pernah gue ajakin yang nggak pernah nolak tuh Mas Gali. Mas bikin candi, go. Mas bikin proyek Panarukan, go. Gitu. Dan sampai pada akhirnya sekarang bikin karya juga yang inspirasi selain dari Dewa Bujana, terus habis itu ya. Cari, udah habis tuh hatam nih Dewa Bujana sampai beli bukunya. Sampai kemana Dewa Bujana tuh ada di Jogja, aku samperin. Jadi fotografer gitu kan. Jadi penguntitnya dia gitu. Habis itu anjing ngapain aku udahlah. Next, siapa referensinya Dewa Bujana? Aku cari. Ketemulah Alan Halsford sampai jadinya jadiin skripsi gitu kan. Dari situ nyantol banget Alan Halsford sampai sekarang bahasanya itu. judul skripsi waktu itu apa? Penerapan sistem akor Alan Halsford. Penerapan improvisasi pada sistem akor Alan Halsford. Itu apa tuh Mas? Sistem akor tuh dia ngebredelin, bikin musik tuh bikin sistemnya sendiri. Makanya kalau udah sistemnya dibikin sendiri, akornya beda, frase melodinya Leadnya? juga beda, Oke. hasilnya juga beda. Ah. Jadi intinya tuh oke. beda. Akornya beda, leadnya juga beda. Yes. Dan outputnya bakal jadi Jadi sesuatu beda. gitu. Karena konsep awalnya dia udah rekonstruksi semua tuh beda. Oke. Kepikiran Berarti kitanya. berarti dari beberapa teori yang digabungkan mungkin ya. Ya. Oke. Terus risetnya gimana itu? Kenapa? Risetnya. Kan hampir beberapa karya tuh dari situ. Makanya aku bilang akor harmoni kan, akor sama melodi itu yang penting nyambung, semua udah enak. Larinya kemana aja? Oh, ini gak ada di teori, sikat aja selama itu enak. Karena itu bisa diilmiahkan. Oh, oke. Kalau kata dosen aku mah ya ini mah kait-kaitin aja li. Ya kait-kaitan logika. sepik-sepik aja ya. Tapi kait-kaitannya logika gitu. Sebab akibatnya berdasarkan ilmiah. Kayak gitu. Tapi ada pengaruh ke mental nggak? Soalnya itu kan pasti bertabrakan si frekuensi dan frekuensi lainnya juga kan. Justru aku seneng gitu kan dengan kayak AUG 4 malah yang hal-hal kayak gitu enak. Yang disonan kita sebutnya ya. Iya, iya, iya. Yang konsonan tuh mayor 3, minor 3 yang umum terdengar enak. Iya, iya, iya. Yang ramah lingkungan aku sebutnya ya. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Dan nanti karyaku yang satu tuh ini gak ramah sekali gitu kan. Serius gitu kan. Karena tapi itu masih versi like-nya loh aku bawa. Versi lightnya, belum yang strongnya Bukan. berarti. Belum. Gimana yang strong? Ya akhirnya kan tadinya aku pengen nutupin sisi musikku yang kayak gitu, yang chill aja gitu kan. Iya. Tapi kok algoritma kehidupan ngebawanya ke yang aku yang dulu, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Berarti Ya. secara nggak langsung tuh musik yang kita hasilin tuh gimana kehidupan kita sebenarnya berarti gitu ya. Gitu. Akhirnya ya mau gak mau yaudah sekalian aja. Aku mulai bahas teori-teori yang tutorial-tutorial angkat lagi yang hal-hal rumit. Dan ada beberapa ruang juga untuk, ayo buka kajian tentang musik, ayo gitu kan. Ya udahlah sekalian aja brandingku, ya udah avant-garde gitu kan. Avant-garde. Yes, avant-garde. Tapi Mas, ada nggak sih kayak referensinya berasal dari istilahnya non musikalnya gitu? Banyak sekali. Apa aja tuh? Biasanya kan ide semua dari karyaku dari ekstra musikal, pengalaman hidup. Karena S2 ku yang tidak selesai itu gitu kan. Hasil idenya itu dari pengalaman tentang hipnopompik. Hipnopompik itu sebuah gejala psikologi. Gak bisa tidur, yes. 30 menit lagi, Cak. 30 menit lagi. Susah tidur. Tahu nggak ketindihan? Ketindihan tahu nggak? Iya, iya, tahu. Erup. Nah, ada namanya halusinasi tanpa ketindihan. Kamu halusinasi ngelihat kayak biasanya erup-erup tuh lihat pocong gitu ya. Iya, Iya, iya. Nah, kalau aku ngelihatnya kayak kayak visual-visual kayak gitu. Kayak Ops kedelik. ya running text gitu kan. Terus ada UFO turun. Jadi nggak takut, jadi menikmati. Jadi idenya tuh
tentang oh ini kan sesuatu hal yang negatif digabungkan dengan dunia negatif itu dunia halusinasi. Dunia positif itu adalah dunia yang sini realita. Realitanya. Jadi bagaimana membuat sebuah karya negatif dan positif itu dibunyikan secara bersama. Disonan yang tadi Kalau mungkin negatif harmoni. Nah, negatif harmoni sama positif harmoni disatuin. Anjir. Ada tuh kan. Ngerti, makanya gue lemes. Hipo apa tadi? Gue yang dengerin gue yang lemes gitu. Karena Ya pokoknya itulah gitu kan. saking apa ya, saking dalamnya. Hipnopopik ya, hipnopopik. Hipnopompik. Kalau mau baca ada tulisannya. Oke, minta Mas. Boleh, boleh lah itu. Tapi ada pengaruhnya juga nggak ke kehidupan sehari-hari? Ada. Dari secara bersosialisasi Perilaku atau mungkin ya. perilaku gitu. Lebih ke ini. Lebih ke aku ngejaga jangan terlalu kritis lah di sini. Beda iklimnya, kulturnya dengan Jogja. Awal-awal kan aku ketika rapat di jurusan, aku berani gitu kan mengkritisi tentang soal silabus. Itu. Hah? Silabus di Dulu aku tuh ceplos-ceplos. Enggak sebenarnya salah itu yang kamu maksud teori itu ini ada buktinya aku jabarin gitu kan. Oke. gitu. Berarti bukan cuman asbun. Iya. ada landasannya juga. Ada Dari landasannya. situlah terlalu ke branded si gali orang lagi nongkrong ngobrolin teori. Orang cuma mau niat nongkrong ngopi. Ya ngopi mah ngopi aja. Nggak mungkin kan tiba-tiba salah lain kia tiba-tiba enggak kan gitu kan. Tiba-tiba disangkal gitu kan. Iya. Tapi aura itu terlalu kuat. Oh. Akhirnya aku take down semua nih di Instagram. Tutorial dari YouTube juga take down semua, gantilah jadi musik-musik yang sekarang itu. Oke. Iya, musik-musik. Yang R&B, lo-fi, hip hop, chill hop kayak gitu. Sampai segitunya berarti ya. Iya. Sengaruh itu berarti. Nah, proses rebranding itu pertama kali di sini. Nama juga di sini kan, Embryo. Oh iya bener. Makanya aku tuh nggak bakalan Ingat kapan tuh? Aku masih ingat itu. 2000 berapa? 2020 enggak. 22. 2023 bulan 8. Oh iya di sini. Bulan 8. Tahu nggak itu? Masih pakai laptop sekolah itu. Oh iya, Gitar temen itu. gitar temen, Laptop sekolah. laptop sekolah. Yes. Tapi masih bisa mau. Terus MIDI controller Shopee Pay. Shopee. Oh, masih ada niatan untuk berkarya gitu loh. Ya, pokoknya jangan mati gitu kan. Jangan mati. Meskipun terbatas jangan mati. Terus habis itu dengan explore musik baru lagi itu nggak gampang loh. Oh. Mikirnya. Mungkin karena sering membaca juga kali ya. Ya jadi harus jadi gila lah. Wah harus jadi gila. Waktu tidur kurangin gitu kan. Makanya aku tidur di sekolah tuh karena begadang keluar langsung aja. biar langsung ya. Iya, anak-anak sama anak-anak juga udah kadang anak-anak nginep juga, udah deket gitu kan sama anak-anak. Iya, efisiensi waktu. Efisiensi Iya. waktu. Gadang, siangnya udah selesai tidur, bangun-bangun anjing sepi. Tapi bentar Mas. Kalau Mas kan punya kebiasaan kayak gitu kan. Efisiensi waktu. Nah, ke kampus juga kesel liatin orang-orang yang main HP, main game atau apa segala macam. Ya. Mas Gali pernah ada di posisi kayak, oh kayaknya seru juga nih main TikTok. Scroll. Gak makanya aku lari ke sini bikin saya sharing session tuh. Oh, Biar ngalihin itu mungkin. ngalihin itu ya. Iya, karena belum ada harapan sih. Gak ngelihat kayak sosok kayak Eca, kayak terus yang lain. Ayolah gerak, ayo kayak imam gitu kan. Kalau aku sebagai ini kan naon sih ya dosen gitu kan. Gitu kan. Disangkanya yang eksis. Enggak tuh ngapain. Samaruk NPD. Disangkanya yang eksis gitu kan. Iya tapi Dari pasti banyak yang kayak gitu juga. Dia Ya. apaan sih nih dosen so asik banget ngajakin belajar mulu. Di luar lagi kan. Di luar lagi udah mau di kampus penuh dengan materi ngajakin di luar lagi ya kan banyak materi lagi gitu. Ya. Itu balik lagi ke kitanya sih. Iya, Ya balik makanya kitanya lagi. sekarang tuh prinsipnya yang mau aja udah gitu kan. Iya kemarin juga Mas Gali ngomong udah yang ada aja gitu. 3 orang juga gas. Udah masa-masanya nggak ngedorong-dorong lagi, yang mau aja deh udah. Gitu kan. Iya sih benar juga. Oke Mas, Begitu. ngomong-ngomong ini nih masalah musiknya Mas Gali nggak tahu nyebutnya apa jazz elektronik. Tadi Jax. Intinya adalah elektronik aja, elektronik Berarti- music, IM. Equipmentnya apa aja Mas? Sekarang ini aja deh, itu soundcard sama ini. Soundcardnya mana? Launchpad ada di Shopcase. Oke, terus habis itu gitar masuk ke soundcard. Yes. Terus ini pakai launchpad Buat kontrol aja sih sebenarnya. buat kontrol aja. Oh Kan berarti nggak pakai efek, efeknya pakai VST. pakai sequencer. Iya, VST juga. Ada beberapa mainin kayak beat stop gitu kan. Itu kan dari istilah-istilah hip hop gitu. Chill hop, beat stop. Penasaran nih. Penasaran ya? Ya mudah-mudahan aja enak ya.
Oke Mas. Amin lah pasti. Terakhir nih. Eh, Cuman pengen ngucapin terima kasih banyak karena gue pribadi juga seneng bisa kenalan sama Mas Gali. sama-sama Cak. Yang spiritnya juga nggak habis-habis juga. Di usianya juga yang udah ya, Ya, udah senja. Nggak, aku tuh masih muda, Cak. Masih muda, Cak. 22 Mas Ya, masih 22. gitu. Terus habis itu Ya begitu. Kampret. Aku disangkanya masih mahasiswa. Cuk. Iyain aja deh. Iya. Iya. iyalah karena pasti banyak yang nggak percaya, ini dosen gitu. Ya di sekolah aja ini guru gitu kan. Serius. Ketika bagi rapot kan siapa ini? Sempat aku ngejenguk murid gitu kan. Muridku dikira tuh temennya. temennya ngejenguk. Iya. Aku bilang, gak apa-apa John. Kita kan temen aku bilang. Panggilnya John gitu kan. Nama panggilan lagi ya? Yes. Dia manggil sir gitu kan. John gimana John? Gitu. Aku sih niatnya Mas, yang gitar session ini, kalau misalkan nanti orang-orangnya banyak, nanti aku bakalan ngundangin gitaris-gitaris atau basis atau musisi lainnya juga untuk bikin coaching klinik. Dah itu dia. Gitu, tapi khusus apa yang ini aja, bukan masuk ke dalam agenda acara kayak gini, tapi ya untuk kita-kita lagi semuanya gitu. Yes. Pokoknya bukan cuma gitaris siapa aja gitu kan. Siapa aja. Karena kita bisa ngebahas selain bunyi ya. Karena kita bakal ngedapetin sesuatu gitu kan. Memang kita harus menikmati bunyi, tapi terkadang bunyi itu dibicarakan. Tepuk tangan Itu adalah dulu dong. kajian. 5 menit lagi. Seger. Gak apa-apa deh, langsung aja kita penasaran Oke. banget Asli. dengerin Mas Gali main. Tapi nanti lagu terakhir aku 3 lagu ya. 3 lagu Ajak boleh. si ini Kuna. Wih. Collabs. Collabs. Boleh. Karena cocok banget dengan permainannya gitu kan. Karena dari dulu udah kepoin gitu kan. Oke deh kalau gitu Mas Gali. Thank you banget ya. Alright, Udah sama-sama. ngobrol-ngobrol di sini. Makasih Thank you, juga Mas, udah Ca. sharing-sharing. Semua yang ada di sini, makasih. Oke. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Sir EZG. Easy aja. Oh easy.